Kemudian Nabi bersabda lagi, ala ukhbiruka, maukah aku beritahukan kepadamu wahai sahabatku Mu'adz bin Jabal, biroksil amri, akan puncak sebuah perkara, wa amutihi wa dzurwati sanamihi, dan merupakan puncak dari segala kebaikan. Sahabatku Mu'adz, saman gelem, saman mau saya tunjukkan puncak kebaikan itu. Orang kalau melakukan kebaikan ini seakan-akan sudah melakukan puncak kebaikan. Qultu, saya mengatakan, kata sahabat Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah, nggih purun Gusti, nggih purun ya Rasulullah, mau ya Rasul. Qala, Nabi mengatakan, ra'sul amri, puncak, pusat, bahasa ra'sun itu kepala diri. Maksudnya itu pusat segala sesuatu. Ngeten hadirin, dari tubuhnya manusia. Andai kata orang tidak punya tangan kanan, saya mau tanya dijawab, semuanya ada hadirin. Tangan kanan itu dia nggak ada, kira-kira bisa hidup nggak? Bisa. Orang kemudian tidak punya tangan kanan, tangan kiri, kaki ada, semuanya ada, bisa hidup nggak? Bisa. Nggak punya tangan kanan, tangan kiri, nggak punya kaki kanan, kaki kiri, me awak ambek ndas tok, kira-kira bisa hidup nggak? Bisa. Al-Maghfurlah Pak Slamet niku Tanjung, ya dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi sepedaan motor kemana-mana ya. Dan nanti jam lagi, yang menurut kita kok gak mungkin, tapi itulah hebatnya Allah. Orang yang tidak punya tangan saged dandasi jam. Tanjung Gangkali ini kan, ya, niku kan secara tersirat menampar kita. Aku wis gak iso apa-apa, gak iso penggawean, lho iki gak iso tangan, gak duwe tangan, gak duwe sikil. Almarhum Mbak Slamet, dia ya bisa mencari nafkah dengan cara itu. Ketika dia dandan ini ku pelanggannya perlu 2-3 orang hadirin. Ya Gusti Allah ngirim menungso itu yang demikian itu. Ya kalau memang belum selesai jatah hidupnya, niki orang-orang ini datang bawa rezeki untuk dia. Ya, jadi gak duwe tangan, gak duwe kaki, si sore tadi. Kalau tanggal tampilannya elemen hadirin, waduh niki sekotak-kotak ngoten, dukur, tapi gak duwe ndas. Urip napa mboten? Mboten urip hadirin. Niku sanes menungso cagak niku. Nah, sama dengan ini hadirin. Segala perkara itu ada kepalanya, ada pusatnya. Ala ukhbiruka, ya, maukah aku tunjukkan biroksil amri, kata Kanjeng Nabi. Jawabannya Mu'adz tadi mengatakan mau ya Rasul. Roksul amri, pusat dari segala perkara itu, pusat dari segala perintah Allah niku al-Islamu, agama Islam. Jadi agama Islam niku password hadirin untuk membuka segalanya. Ya. Jadi gampangane lek sakniki nggih kartu lindungi peduli niku hadirin. Ya, ditano. Vaksinnya sudah, kartunya mana? Oh ini Pak. Ya. Jadi segala sesuatu itu pusatnya adalah al-Islamu, Islam. Jadi kalau dia berbuat kebajikan, banyak sedekah, banyak berbuat kebaikan, kalau tidak Islam, habaan manthura,
bagaikan debu berterbangan, sia-sia dia, gak ada nilainya. Mungkin di dunia dia dihebat-hebatkan, ya, wah ini punya kepekaan sosial, ahli sedekah, hanya orang begitu aja. Tapi begitu di akhirat, haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan, gak ada nilainya. Kenapa? Tidak Islam itu tadi. Maka Islam itu segalanya, diri. Makanya pesannya para nabi kepada anak cucunya, pesannya nabi kepada anak cucunya setiap mau meninggal itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal wahai anak cucuku, kecuali kalian dalam kondisi muslim, pasrah kepada Allah, mengikuti agamanya Allah. Nah, jadi merupakan Rasul Amri, pusat dari segala perintah Allah adalah al-Islamu, Islam. Wa amuduhu, sedangkan tiangnya agama Islam, tiangnya agama Islam, cagak-cagai agama Islam supaya bisa berdiri, as-sholatu, ibadah sholat. Kalau ada orang mengaku dia Islam, ada orang yang mengaku dia Muslim tapi tidak sholat, berarti seperti rumah kalau cagai ya, ya cepat roboh itu ada. Makanya kemudian ada ungkapan hadis, as-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Faman aqamaha aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, hakikatnya menegakkan agama. Faman tarakas sholat, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddi, maka seakan-akan dia ini menghancurkan, meluluh lantakkan tiangnya agama. Maka sholat itu segalanya. Hingga di dalam bab fikih niku, pada situasi kondisi apapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Ya, dalam kondisi panjenengan musafir, sholat jangan ditinggalkan, sebab bisa kemudian dilaksanakan dengan sholat jamak, dengan qashar, ada rukhsahnya, keringanan Allah, tapi sholat jangan ditinggalkan. Anda kondisi sakit, gak bisa berdiri, sholat bisa duduk. Gak bisa dengan duduk, dengan tidur miring. Gak bisa dengan tidur terlentang, delamaan sikil menghadap ke arah kiblat, sedangkan kepala diangkat agak ke atas supaya seakan-akan bisa menghadap ke arah kiblat. Kalau itu pun masih tidak bisa dengan isyarat mata, ya, itu pun tidak bisa dijalankan rukun-rukunnya sholat di batin dalam hati. Kalau itu pun tidak bisa, pun berarti gak urip, berarti jenengan sholat ini kok. Nah ini, jadi ini merupakan catat, sholat gak bisa ditinggalkan. Anda kemudian di tengah perjalanan laut, kapal pecah diri. Anda dengan pelampung dan pecahan dengan pecahan papan itu, ya, waktunya datang sholat tadi sak mampu nih. Mungkin habis cekelan ini tak ambil napa niku ngenteni tim SAR, ngene rokok, ngene sujud nggih. Rokok aja teman-teman sujud itu bablas tentang isor. Ya, ngeten ya. Jadi sak bisanya. Anda terikat mungkin gak bisa. Ya sholatnya begini. Nanti setelah kondisi normal diulang lagi sholatnya. Anda gak punya wudhu, gak punya buat tayamum, datang waktu sholat tadi namanya lihormatil wakti, sholat menghormat waktu. Sak bisanya sudah Anda lakukan. Jadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, masih yang ganteng aja ninggal sholat, atau mana gak pati ganteng. Ya, oleh karena itu sholat jangan sampai ditinggalkan ini.
Ini bagaimanapun situasi dan kondisinya, jangan tinggalkan sholat. Karena itu identitas kita, sholat itu.